Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afnur Sahin. Kali ini saya akan coba mempresentasikan UAS Kebijakan Pendidikan dari dosen pengampu, yaitu Dr. Arwil Diayanto, MPD. Yang pertama yaitu konsep analisis kebijakan pendidikan yang ideal tentu memiliki ruang penilaian evaluasi mengenai apa yang sudah terjadi sebagai akibat pilihan alternatif dan implementasi kebijakan pendidikan tersebut. Jika dipandang perlu ada perubahan terhadap kebijakan pendidikan, maka mesti melakukan mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan guna mengukur nilai atau manfaat dan hasil kebijakan pendidikan tersebut, sekaligus untuk mengetahui terlaksananya dan berhasil atau gagalnya suatu dengan yang diharapkan atau tidak. Pendidikan sangat penting karena kebijakan merupakan suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan yang dimaksud bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh, karena sebagai kebijakan kependidikan merupakan suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh faktor politik guna menentukan tujuan dan mendapatkan hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil bijak dalam kebijakan pendidikan. Yang kedua yaitu manfaat mata kuliah kebijakan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa MP atau EP sangat saling berkaitan dalam dunia pendidikan. Kesempatan berkarir di manajemen pendidikan sangat besar. Kelancaran proses belajar mengajar dalam suatu lembaga pendidikan atau sekolah sangat ditentukan oleh manajemen di lembaga pendidikan itu sendiri yang mengelola semua aspek fisik dan non-fisik di sekolah. Prospek yang ditawarkan untuk kelulusan manajemen pendidikan antara lain sebagai staf atau manajer administrasi di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya, baik memiliki pemerintah maupun milik swasta. Lulusannya juga dapat berkarir sebagai konsultan pendidikan, sehingga lulusan MP atau IP mampu membuat sebuah keputusan dalam mengambil kebijakan di Indonesia. Yang ketiga yaitu formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik dan merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan atau program dalam pencapaian tujuan-tujuan sebagai besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahap formulasi. Pendekatan yang dapat dilakukan kerangka perumusan kebijakan pendidikan adalah 1. Pendekatan kelembagaan, 2. Pendekatan proses, 3. Pendekatan teori kelompok, dan 4. Pendekatan elitis. Kelima, pendekatan rasional. Ada beberapa teori dalam formulasikan sebagai kebijakan. 1. Teori inkrementasi, 2. Teori demutasi, 3. Teori strategis, dan 4. Teori pilihan publik, 5. Teori sistem. Implementasi kebijakan pendidikan dapat berupa konsep diagram grafik atau persamaan materi yang digunakan untuk menjelaskan, menerangkan, dan memprediksi elemen suatu kondisi dari masalah pendidikan guna memperbaiki dengan cara menyampaikan rekomendasi dan serangkaian tindakan untuk contoh ideal dari suatu situasi dan harapan di dunia nyata. Model bisa juga dalam bentuk menyederhanakan dari realitas fungsi utama. Model di sini untuk mempermudah menerangkan konsep dalam beberapa contoh. Model ini didasarkan suatu teori, dipakai juga untuk menguji atau menjelaskan hipotesis sebagai bagian dari perumusan teori untuk mempermudah dan menjelaskan partisipasi orang tua siswa dan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Tentunya diformulasikan model konsep kemungkinan kita memahaminya dan dapat berpartisipasi dalam suatu kebijakan. Yang keempat yaitu, menurut pandangan saya, Indonesia tak lagi masuk sebagai negara berkembang. Artinya, Indonesia menurut ASEAN kini berstatus negara maju.
tak lagi mendapatkan perlakuan istimewa dalam perdagangan program pembangunan pendidikan, dan di Indonesia sangat bervariatif. Pemerintah berperan melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan pendidikan. Dengan demikian, maka langkah yang dianggap paling tepat melakukan penyediaan program BOPF, operasional, perawatan dan fasilitas untuk tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PKMB, dan layanan pendidikan non formal dan informal yang bertujuan untuk penguatan BOS pusat pada jenjang pendidikan dasar, menengah, serta layanan pendidikan non formal dan informal sehingga Indonesia dapat bersaing di ASEAN. Yang kelima, yaitu saran saya, dalam perkembangan globalisasi kini guru Indonesia sebaiknya menguasai iptek dengan sangat kompeten untuk meningkatkan kinerja pendidikan Indonesia, permasalahan umum dan khusus. Dengan demikian, guru dapat selalu berusaha meningkatkan kinerja demi terselesainya permasalahan pendidikan tersebut. Selain itu pula diharapkan dapat menguasai dua solusi untuk mengatasi permasalahan Indonesia, yaitu dengan memperbaiki kinerja guru itu sendiri atau keprofesionalis, dan meningkatkan kompetensi dalam mengerjakan dengan menggunakan berbagai model, metode, atau media dalam pembelajaran di kelas. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.